Oke, gimana kabar selama seminggu ini diberkati oleh Tuhan? Amin. Diberkati oleh Tuhan? Amin. Yes, puji nama Tuhan. Baik, bulan Oktober ini kita akan membahas tentang masalah hubungan atau relationship. Oke, kita akan membahas tentang hubungan, kita akan belajar banyak dari 1 Korintus pasal yang ke-13 tentang apa itu kasih. Nah, kasih, kita tahu bahwa kasih adalah bahasa yang universal. Dia bahasa yang universal, bahasa yang umum. Semua negara, semua agama mengenal, tahu tentang kasih itu. Bahkan semua orang, baik yang beragama maupun yang ateis, ketika ditanya gini, lebih baik mengasihi atau membenci? Jawaban mereka pasti mengasihi. Tidak ada satupun yang mereka yang mau membenci orang atau dibenci oleh orang lain. Betul? Ada di sini mau membenci orang seumur hidup, membenci orang atau dibenci sama orang, ada? Enggak ada. Kita semuanya maunya mengasihi dan dikasihi. Semua agama, semua orang, bahkan orang ateis pun ketika ditanya lebih baik mengasihi atau membenci, jawaban mereka adalah mengasihi. Tetapi semua agama mengajarkan mengasihi, tentang mengasihi tentunya dengan konsep kasih yang berbeda. Meskipun sama-sama mengasihi, tetapi konsepnya berbeda. Agama satu dengan agama yang lain. Ada yang mengatakan gini, kasihilah orang yang mengasihi kamu dan bencilah orang yang membenci kamu. Betul? Tetapi firman Tuhan, Yesus ajarkan ini, kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, apakah jasamu? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Agama yang lain mengatakan bencilah musuhmu. Makanya banyak film action yang mengajarkan tentang apa? Balas dendam. Enggak, ketika disakiti jagoannya, wah langsung siapin senjata apa segala macam. Kalau yang jago kungfu, dia berburu dan segala macam untuk balas dendam kan? Enggak ada. Itu namanya konsep kasih dan pengampunan enggak ada. Semua agama berbeda. Nah, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 10. Saya tidak tayangkan. Mari kita buka Alkitab bersama-sama. 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Mari kita lihat apa kata Alkitab. Apa sih itu kasih menurut kekristenan? Kekristenan menjelaskan kasih itu seperti apa sih? Oke, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sudah ketemu semuanya? Amin. Oke, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Hebat ya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Kalau kita perhatikan, dikatakan bahwa
Sekalipun aku punya ilmu yang hebat, mengerti semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, bagikan segala sesuatu, memang itu hal yang baik kan? Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nah, kalau kita perhatikan konteks dari pasal 13, jadi minggu ini adalah kunci, adalah dasar untuk kita bisa mengerti minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, dan minggu yang kelima. Kalau kita tidak mengerti konteks ini, kita akan kehilangan maknanya. Kita akan blur untuk mengerti konsep tentang kasih selanjutnya. Jadi arahkan fokus kita ya. Nah, konteks kasih pasal 13. Paulus sedang berbicara tentang karunia-karunia roh di pasal 12. Oke, kalau kita perhatikan di Alkitab kita, 1 Korintus 13 ini diapit oleh pasal-pasal sebelumnya. Pasal 12 berbicara tentang karunia roh kan? Pasal 13 tentang kasih. Pasal 14 sekali lagi tentang karunia roh. Oke? Jelas ya? Jadi pasal 13 tentang kasih. Pasal 12, pasal sebelumnya berbicara tentang karunia-karunia roh. Pasal 14 itu sekali lagi tentang karunia roh. Apa maksudnya? Begini ceritanya. Bahwa jemaat Korintus itu pecah menjadi 4 golongan. Karena ada pandangan filsafat, ya pandangan stoa, philo yang coba untuk masuk dan akhirnya memecah belah gereja. Gereja pecah menjadi 4 bagian. Oke, kasih adalah bahasa universal. Oke. Nah, gereja Korintus pecah menjadi 4 bagian, 4 golongan. Ada yang mengatakan aku golongan Paulus. Ada yang mengatakan aku golongan Apolos. Apolos itu jago sekali dalam pidato, dan orangnya fasilida, jago sekali ngomong. Kefas, oke, golongan Petrus. Terus yang keempat adalah golongan Kristus. Pecah gereja menjadi 4. Selain karena filsafat, mereka sangat mengagung-agungkan karunia-karunia roh. Nah, pada saat gereja Korintus menekankan karunia roh lebih daripada kasih, makanya jadi pada sombong kan? Karunia saya dong lebih hebat, saya bisa bernubuat, kamu gak bisa. Saya dong bahasa roh, kamu gak bisa bahasa roh kan? Kurang rohani kan? Gara-gara gitu pecah. Karunia roh, gereja terlalu banyak menekankan karunia roh lebih daripada kasih, gereja itu akan pecah. Makanya kasih adalah dasar untuk kita membangun karunia-karunia roh dalam gereja. Karunia roh penting gak? Penting dong. Penting gak ada orang yang punya karunia untuk pimpin pujian? Ya penting. Penting gak ada karunia untuk bernubuat membangun jemaat? Penting. Banyak karunia-karunia penting untuk membangun gereja. Tetapi jangan salah. Jangan sampai kita sombong dengan karunia roh, sehingga akhirnya kita menganggap diri lebih rohani daripada orang lain. Makanya kasih adalah dasar gereja untuk gereja bisa membangun karunia-karunia roh. Meskipun saya bisa bahasa roh, misalkan ada jemaat yang belum bisa bahasa roh, ya sudah, saling mengerti, mengasihi gitu. Ada orang yang punya karunia kesembuhan, ya sudah, meskipun karunia yang berlain-lain dan tetap satu Tuhan kan. Makanya di dalam pasal 12 dijelasin supaya nggak salah paham. Makanya dijelaskan pasal 13. Nih karunia-karunia roh ya. Tapi ingat bahwa segala sesuatu karunia roh, ya kan, harus yang lebih utama adalah kasih. Supaya jangan salah persepsi. Makanya dijelasin lagi pasal yang ke-14. Sekali lagi tentang karunia roh. Bisa mengerti sampai sini? Jelas? Jadi pasal 12 Paulus jelasin tentang karunia-karunia roh. Pasal 13 tentang kasih. Jangan terlalu menekankan karunia roh lebih daripada kasih. Kasihlah yang menjadi dasar gereja.
Karunia roh yang membangun di dalamnya supaya tubuh Kristus kuat, berkembang. Supaya nggak salah paham, pasal 14 dijelasin lagi sekali lagi tentang karunia roh. Jadi karunia roh penting, penting. Kasih penting, terpenting. Makanya dikatakan gini, kasih tak berkesudahan, nubuat akan berakhir. Nubuat kan karunia kan? Begitu Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, karunia roh tidak lagi dipakai. Ya dong, ya sudah kita bersama dengan Tuhan. Yesus datang kedua kalinya, kita diangkat ke atas awan-awan bersama dengan Tuhan, dan kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ngapain lagi karunia roh? Di sorga kita nggak perlu karunia roh. Makanya karunia roh, nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan kita akan lenyap, tapi kasih itu kekal selama-lamanya. Amin. Makanya yang harus kita kejar adalah kasih. Tapi usahakan dirimu untuk memperoleh karunia roh. Karunia roh penting. Kita tidak boleh abaikan karunia roh. Kita perlu untuk kita bisa memperkuat gereja ini, membangun gereja ini. Oke, jadi jelas ya, Paulus mengatakan sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, tetapi aku jika tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Apa sih gong? Gong, tahu gong? Biasanya kalau peresmian gedung gitu ya, peresmian, misalkan kalau kita lihat Pak Jokowi mau meresmikan apa, biasanya pukul gong, dong, dong, untuk peresmian sesuatu. Gong itu berkumandang. Canang itu apa? Nih, simbal. Nih. Canang yang bergemerincing. Dari canang, simbal. Gong, tahu ya? Canang, simbal. Kalau misalkan kita nggak punya kasih, kita seperti gong yang berkumandang dan simbal yang bergemerincing. Artinya gini, perhatikan baik-baik. Gong yang berkumandang, canang yang bergemerincing, artinya gini, gambaran yang ribut, berisik, sepertinya ada sesuatu, tetapi setelah dicek tidak ada apa-apa. Gong kan gitu kan? Betul kan? Gong, berisik kan? Coba kalau kita pukul gini, berisik kan? Coba ayo. Berisik kan? Setelah kita cek, nggak ada apa-apa, cuma begini doang. Sama, kalau tanpa kasih, kita menjadi orang yang berisik di gereja, tapi nggak ada apa-apanya. Musik sana sini, tapi nggak ada apa-apanya, nggak berguna sama sekali. Mungkin khotbahnya jarang untuk didengar, tetapi jangan seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing, ribut, berisik, tapi sepertinya ada sesuatu gitu ya, tapi sekali cek nggak ada apa-apa. Makanya ada pepatah mengatakan tong kosong nyaring bunyinya. Artinya gini, banyak bicara, ribut, berisik, banyak ngomong, tapi nggak ada isi. Gong kan nggak ada isinya, betul kan? Kalau dipukul kan karena memang gong nggak ada isinya. Kalau ada isinya, dia padat, dia nggak bunyi. Betul kan? Karena kosong di dalamnya itu, makanya dia bunyinya kenceng. Nah, kita kan belajar minggu ini tentang kasih itu sabar. Nah, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak cemburu dan segala macam. Oke, kita minggu ini kita akan membahas tentang kasih itu sabar. Kalau terjemahan dalam bahasa Inggrisnya dalam NIV, New International Version, itu bilang love is patient. Dalam New King James Version, NKJV, love sufferings long. Dalam terjemahan yang lain, Young's Literal Translation,
The love is long suffering. Suffering atau suffer itu adalah penderitaan. Penderitaan yang panjang. Jadi kalau kasih itu artinya tahan menderita yang sangat panjang. Long suffering. Jadi sabar itu diuji ketika kita masuk namanya suffering atau penderitaan. Kita bakal tahu apakah kita sabar atau tidak. Betul gak? Kita gak pernah tahu kita sabar kalau kita nggak diuji kan? Kalau kita nggak masuk namanya penderitaan. Nah, kata Yunani-nya adalah makrotime. Apa sih maksudnya dalam bahasa Yunani-nya makrotime? Kata sabar itu artinya gini, terus menerus bersabar. Jadi kasih itu terus menerus bersabar. Kasih itu bukan hanya sekedar sabar, tapi terus menerus bersabar, tahan menderita. Itu kasih. Oke, jelas ya? Jadi kasih itu bukan sekedar perasaan. Kasih bukanlah perasaan. Rasa-rasanya aku mencintai kamu loh. Atau mungkin terbawa romantisme, aku cinta kamu seperti film-film India gitu loh, kucuk-kucuk tahe gitu, yang kejar-kejaran di lapangan, yang sembunyi-sembunyi di pohon. Romantis banget. Kasih itu bukan sekedar romantis, tetapi kasih itu adalah komitmen. Makanya kalau dalam pemberkatan nikah, pasangan yang akan menikah, mereka harus mengucapkan janji nikah. Janji nikah bukan hanya disampaikan kepada kedua pasangan, tapi janji nikah itu diucapkan di hadapan Tuhan, di hadapan gerejanya, di hadapan hambanya, di hadapan orang tua, dan di hadapan semua. Makanya aku menerima engkau, aku Jenur Juniman menerima engkau Maria Magdalena, gitu ya? Oke, sebagai istriku yang sah dan satu-satunya mulia saat ini dan seterusnya dan segala macam. Oke, aku menerima engkau baik dalam keadaan susah ataupun senang, sakit ataupun sehat. Ya, maka ada pengantin yang mengatakan gini, baik dalam sehat ataupun sakit, baik dalam senang ataupun susah, baik dalam gemuk maupun kurus. Ditambahin. Perhatiin, waktu masih belum nikah, istri bodinya seksi. Pacar bodinya seksi kan? Belum nikah. Setelah diberkati masih seksi. Tetapi setelah hamil, setelah melahirkan, mulai ada perubahan biologis dalam tubuh perempuan kan? Betul nggak? Makanya agak melara sedikit. Kalau nikah itu hanya untuk seks, ketika melihat istri sudah melahirkan anak, bodinya sudah tidak seksi lagi, maka kemungkinan besar orang bisa selingkuh. Kasih itu komitmen, bukan sekedar perasaan. Kalau perasaan bisa berubah, betul? Perasaan waktu masih pacaran, cintanya luar biasa. Tetapi sudah menikah, menghadapi banyak problema dalam rumah tangga. Kalau cuma perasaan, kasih itu bisa berubah. Jadi sebel, jadi benci. Lalu akhirnya kita melihat perempuan lain. Wah, dia jauh lebih baik. Dari body dia lebih seksi. Wajah cantik. Mulai itu kita mulai selingkuh dalam pikiran. Lalu akhirnya selingkuh dalam tindakan. Cinta itu komitmen, kasih itu komitmen, bukan perasaan, bukan romantisme. Oke? Kasih itu bukan kata sifat seolah-olah hanya orang-orang tertentu yang cenderung tidak mudah marah yang bisa menunjukkan sifat ini. Kasih itu adalah kata kerja, bukan kata sifat. Makanya kasih itu sabar. Sabar itu apa? Bisa kata kerja, bisa kata sifat kan? Sabar itu kata sifat kan? Tetapi dalam terjemahan aslinya dikatakan apa? Makrotime, artinya terus menerus bersabar. Kata kerja kan? Semakin bersabar, semakin bersabar. Kata kerja kan? Jadi kasih itu bukanlah kata sifat, tetapi kasih itu adalah kata kerja.
Ini sesuatu yang harus kita upayakan dengan pertolongan Tuhan. Bukan sesuatu yang dari awal melekat ada di dalam diri kita. Jadi gini, bukan seperti otomatis gitu. Pada saat kita terima Tuhan Yesus, langsung bang, kita menjadi orang yang sabar. Enggak. Sabar itu perlu diupayakan. Terus bersabar dan terus bersabar. Nah, kata sabar ada dua arti sebenarnya. Kata sabar itu ada dua arti, tabah atau tekun. Yang kedua, tidak mudah marah. Nah, kalau kita perhatikan dalam 1 Korintus 13, meskipun banyak persepsi ya, ada yang mengatakan bahwa sabar itu berbicara tentang tabah tekun dalam menghadapi penderitaan. Itu juga benar. Itu juga benar. Oke? Tapi juga kalau kita perhatikan dalam 1 Korintus 13, artinya tidak mudah marah. Tidak mudah marah, tidak terpancing emosinya untuk marah. Karena memang ini sesuai dengan situasi jemaat yang ada di Korintus. Gimana pecah? Gereja pecah. Gereja Korintus pecah. Gimana? Pasti ribut kan? Ribut. Kenapa ribut? Karena gak sabar kan? Makanya Paulus jelasin. Kenapa sih kalian pecah gereja menjadi 4 golongan? Kalau kalian ada kasih Kristus di dalamnya, kasih itu bersabar. Jangan cepat-cepat marah dan memutuskan. Kita pisah aja. Saya golongan Kefas, saya golongan Apolos. Jangan begitu. Segala sesuatu bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Hati boleh panas, tapi kepala harus dingin. Nah, di antara dua makna itu Paulus sesuai dengan situasi jemaat Korintus tampaknya lebih menekankan arti yang terakhir. Di tengah situasi jemaat yang rentan dengan perselisihan, Paulus menasihatkan mereka untuk menahan diri dari kemarahan. Perbedaan pendapat tidak boleh berujung pada pertikaian, berantem. Pihak yang kuat harus belajar menerima pihak yang lain. Teguran kepada mereka yang bersalah tidak boleh meniadakan kesabaran. Nah, pertanyaannya gini, gimana sih kita jadi sabar? Kita udah ngerti konsepnya ya, ngerti konteks Alkitabnya ya. Sekarang ini simpel, gimana caranya kita sabar? Apakah setelah kita berdoa langsung otomatis kita berubah menjadi orang yang sabar? Enggak. Bagaimana kita menjadi sabar? Kita sadar bahwa kehidupan kita adalah hasil dari kesabaran Allah. Siap ditayangkan. Kita pun harus sabar terhadap suami atau istri kita. Meskipun banyak problema, jalani proses pernikahan kalian. Kita akan lihat tayangan berikut ini. Oke? Karena ini dalam bahasa Inggris, saya akan coba untuk terangkan perlahan-lahan. Suami dan istri. Oke, kita perlu ngobrol. 关进入 bedroom， 妈咪的怎么讲了 ？OK？ Anaknya disuruh ke kamar tidur dulu karena papa mamanya mau ngobrol. I want a divorce. Suaminya bilang saya mau bercerai. Someone else. Saya sudah ada bersama dengan perempuan yang lain. We have a beautiful daughter. Istrinya bertanya, kenapa kamu And mau after bercerai? 5 years of marriage, Bukankah kita sudah lama menikah? This has been a long time coming. Look, I Suaminya understand. menunjukkan surat cerai. You can have anything you want. Kamu bisa punya minta apa saja. Kamu tanda tangan surat cerai. I'll send you papers, but I have to request. Istrinya bilang gini, saya akan tanda tangan surat cerai. Saya minta 2 permintaan. Like what? Oke, First off, seperti apa? I Pertama, want us to look like we are still together in front of our kalau kita ribut, jangan di depan anak kita. her stress. Dia kan ada ujian, jadi jangan sampai anak kita stres. For the next 7 days, Untuk I want 7 you to hari, take me saya mau kamu gendong saya into her bedroom. setiap malam ke tempat tidur untuk mengingat pernikahan kita. Oke, ada lagi? Ya, Okay, deal. oke, setuju. Hari pertama,
Suami gendong istrinya kan sampai hari ke-7 kan? Our first date. Ini kamu ingat pertama kali Heels and tuh dia jatuh ke pelencong begitu kakinya terkilir. But instead, you Lalu akhirnya digendong. Mesra ya waktu pacaran ya. Yes. Nikah, ya dia teringat itu memori-memori yang indah. Saya nggak pernah bisa lupa itu. Hari ketiga, hari kedua, hari ketiga. Oke, hari ketiga, saya mau tidur. Saya nggak capek. Saya mau nonton game, mau main game. Tapi kamu janji. Oke. Digendong lagi istrinya. Sampai hari ke-7 ya. Oke. This is just like Ini seperti hari setelah kita menikah. we're getting ready to go to our honeymoon. Yes, ini seperti waktu honeymoon bulan madu. And make me feel like a princess. Yes, dan itu menjadikan aku seperti seorang ratu. Oh, Oh iya. you still wearing your wedding dress. Yes, kamu waktu itu masih pakai gaun pengantin kamu. Ih, kamu begitu cantik. Saya nggak akan pernah lupa malam It itu. was one of the most Itu adalah momen indah yang paling indah dalam hidupku. Suaminya teringat. Hari ke-7, I'm ready for bed. saya mau tidur. Sampai berarti hari terakhir ya, malam terakhir ya. Oke. Oke. Digendong lah istri. This is just Ini seperti that time when I was pertama kali saya hamil, our daughter. anak perempuan My kita. heart broke in the middle of this kitchen. You ran over and made sure I was taken Ketika care air tumpah, dia pastikan bahwa itu semua baik-baik saja. Takutnya dia tergelincir. Ya kamu ingat itu? Was Ya. you scared? I picked you up and took you to the hospital. Yes. Yay, Daddy's carrying mommy. Iya, anaknya bilang, papa gendong mama. because of that. Yes, karena kita punya anak perempuan yang cantik. Please promise me that. Tolong janji sama saya, bahwa apapun yang terjadi di antara kita, kamu harus selalu menjaga anak perempuan. Promise. Janji. Ini suaminya mengetuk pintu selingkuhannya. Inilah selingkuhannya. I actually came by to tell you that Saya mau bilang you sama don't do this kamu anymore. bahwa saya tidak mau lagi selingkuh dengan kamu. Saya kembali kepada istri saya. Sampai jumpa. Selamat tinggal. Ketika dia pulang, dia melihat istrinya tertidur. Hei, bangun! Bangun! Lalu ada surat di situ. Dia baca, The love of my life. kepada kekasih Too jiwa. difficult for me to Ini say. sulit bagiku untuk saya mengatakannya. Tapi aku terkena penyakit kanker. I knew my time was up, but I didn't. Saya tahu bahwa hidup saya akan segera berakhir. Saya tidak mau menjadi beban buat kamu suamiku. You were that father or a husband to me. Saya tidak mau kamu menjadi ayah yang buruk di mata anak-anak. You held me for the Saya- last time. Saya Until tidak pernah melupakan. Anyway. Oke, kau adalah istri yang aku kasihi. Ternyata istrinya meninggal karena kanker. A lot of times we're so busy chasing happiness in other places that we forget about the happiness that's right in front of us. Terus, We can be so quick to throw a relationship away. One that's taking years for us to build, rather than just taking a little bit of time to fix what's broken. What's important to remember is love just doesn't. oke, saya kan tadi mengajarkan kepada kita, jangan sia-siakan istri. Jangan pernah sia-siakan pasangan. Istrinya tadi ternyata mengidap penyakit kanker yang suaminya tidak tahu. Makanya dia meminta 2 permintaan. Engkau gendong aku setiap malam selama 7 hari.
Oke. Dan engkau selalu bersikap baik di hadapan anak perempuan kita. Ternyata setelah 7 hari itu adalah hari kematian istrinya. Bayangkan kalau suaminya selingkuh dan akhirnya bercerai. Apa jadi? Menyesal seumur hidup. Kenapa sih kita gak sabar terhadap pasangan kita? Waktu masih pacaran kok sabar? Setelah menikah kok berubah jadi gak sabaran? Kenapa sih? Kita akan merasa kehilangan, kita akan merasa bodoh tindakan kita ketika kita kehilangan orang yang kita kasih. Jangan sia-siakan itu. Belajar sabar. Meskipun istri atau suami kita menjengkelkan, menyebalkan, membuat kita mungkin marah, tapi belajar sabar. Saya dengan istri melalui proses yang sangat panjang selama 15 tahun. Bagaimana kami harus belajar bersama. Konflik demi konflik terjadi dalam rumah tangga kami, saya dan istri. Tapi itu semua mengajarkan kita untuk kita bersabar. Kita sadar bahwa kehidupan kita adalah hasil dari kesabaran Tuhan kepada kita. Kalau Tuhan saja sabar sama kita, mengapa kita tidak sabar terhadap pasangan kita? Jangan sampai ketika pasangan kita diambil oleh Tuhan, baru kita nangis, baru kita menyesal. Gak ada gunanya. Ketika kita melihat pasangan kita terbaring di peti mati, oh nangis, pasangan kita gak akan hidup lagi. Menyesal, tidak ada arti. Tapi belajar untuk kita bisa mengasihi istri kita, suami kita, terlepas dari segala kelemahannya, kekurangannya. Belajar untuk bersabar. Sabar bukan kata sifat, tetapi kata kerja. Terus menerus bersabar. Long suffering. Meskipun kita pada saat kita sabar, kita menderita, kesal, long, panjang, terus menerus bersabar. Perhatikan baik-baik. Survei membuktikan. Perhatikan baik-baik. Ketika suami istri ribut, lalu akhirnya kita cerai. Pada saat mereka memutuskan keduanya untuk bercerai, setelah mereka bercerai, survei membuktikan mereka menyesal. Kenapa? Karena sejelek-jeleknya istriku, dia tetap yang terbaik. Sejelek-jeleknya suamiku, dia tetap yang terbaik. Jangan sampai kita kehilangan dulu baru kita menyesal. Jangan sampai karena emosi kita cerai. Tapi pasangan yang sudah bercerai, mereka semua menyesal karena mereka begini. Mereka bercerai bukan karena tidak mencintai lagi. Pasangan yang bercerai bukan karena tidak ada cinta, tetapi justru setelah mereka bercerai, mereka merindukan cinta itu. Mereka menyesal. Tanyakan kepada mereka yang bercerai. Survei membuktikan. Apakah dengan bercerai menikah lagi langsung istri yang baru itu menerimanya? Belum tentu. Problem selalu ada. Kita sadar, kehidupan kita itu hasil dari kesabaran Tuhan. Kalau Tuhan gak sabar, selesailah hidup kita. Tapi
kita ada sekarang karena panjang sabar ya Tuhan. Pernikahan juga ada karena kita belajar untuk panjang sabar. Yang kedua, ini yang ribut tuh, ya kan konflik, saling tunjuk, saling tuding, ada yang tutup kuping, gua nggak mau denger. Ada yang tidurnya di ranjang posisinya beda, ya kan? Waktu masih pacaran, waktu awal-awal menikah, honeymoon ya, peluk juga satu ranjang rasanya di tengah terus. Tapi begitu sudah lama menikah, ada konflik, tidurnya saling membelakang gitu. Dan lu nggak suruh, gua nggak sini. Nggak selesai kan? Yang kedua, bagaimana menjadi sabar? Kasih harus lebih besar daripada situasi yang kita hadapi. Hidup ini adalah proses pembelajaran untuk kita semakin dewasa atau kita matang. Hadapi kesulitan dengan berpikir positif. Seringkali cara kita memandang suatu masalah ialah masalahnya. Over time, how we look to the problem is the problem itself. Seringkali bagaimana cara kita melihat suatu masalah, itulah masalahnya. Kesabaran adalah kesadaran bahwa kita percaya bahwa Tuhan yang lebih tahu tentang segalanya. Yang ketiga, bagaimana kita menjadi sabar? Hidup bergantung pada pimpinan Roh Kudus. Perhatikan baik-baik, kesabaran adalah buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada salah satu dari buah roh ialah kesabaran. Kita bisa sabar bukan dengan kekuatan kita. Saya bisa jadi sabar. Tidak mungkin. Kita nggak akan pernah mungkin bisa menjadi sabar dengan kekuatan kita. Kita bisa menjadi sabar dengan kekuatan dari Roh Kudus. Karena itu setiap hari berdoa, mintalah pimpinan Roh Kudus. Tuhan, jadikan aku pribadi yang lebih sabar untuk istriku. Biarlah cintaku kepada istriku lebih besar daripada konflik yang kita alami, masalah yang sedang kita hadapi. Cintaku lebih besar daripada masalah. Istri berkata, biarlah cintaku kepada suamiku lebih besar daripada konflik yang sedang kita alami. Aku tetap mencintai suamiku, meskipun harus menghadapi konflik, perbedaan pendapat. Dengan kesabaran, Anda bisa melihat situasi dan orang yang Anda kasihi itu berubah. Kesabaran Anda diuji setiap saat. Saya akan tutup dengan ini. Ada satu quote yang bagus. Cek di internet, banyak. Sabar. Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, sekolahnya seumur hidup. Sampai mati kan? Sabar itu sampai mati kan? Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajar tiap hari untuk jadi sabar. Latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak. Kesel ya kalau ujian mendadak ya waktu SMA ya. Ketika guru matematika, silakan keluar dari atas lembar. Ujian mendadak, belum mendadak, kesel banget. Kita kesel ya dengan guru yang seperti itu, ujian mendadak ya. Sama dalam hidup ini lebih susah daripada matematika, yaitu kesabaran, karena ujiannya sering mendadak. Dan sekolahnya seumur hidup. Kita sampai mati. Sekolah paling S3 mentok kan. Bisa dikejar gak gelar doktor? Bisa. Tapi kesabaran tidak ada batasan sekolahnya sampai seumur hidup. Wow.
Mau belajar sabar? Ketawa sih. Mau belajar untuk sabar? Amin. Amin. Oke, setelah beres ibadah ini mulai ya, sabar. Ya benar, setelah beres ibadah ini sabar. Gue baru denger khotbah tadi padahal. Suamiku udah ngeselin, istriku udah ngeselin. Sabar, sabar. Oke? Minggu depan kita akan belajar tentang kasih itu murah hati. Biar jemaat MJC menjadi jemaat yang panjang, sabar. Sabarnya panjang, nggak tahu berapa kilometer. Panjang. Dan kita semakin berbuah di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita akan datang kepada Tuhan dan kita siapkan hati kita untuk kita ambil perjamuan suci pada siang hari ini. Ingat selalu kasih-Nya Tuhan. Ingat selalu cintanya Tuhan. Maka kita bisa mencintai pasangan kita. Dan ketika kita mencintai pasangan kita, kita bisa sabar terhadap pasangan kita. Mari kita nyanyikan lagu yang sudah dipersiapkan. Ini lagu lama, tapi ini lagu yang menyentuh hati. Kita belajar sama-sama yuk. Kita siapkan hati kita untuk kita mengambil susu perjamuan suci, di mana cintanya Tuhan sudah dibuktikan oleh tubuh dan darah, kematian dari kayu salib. Satu dalam roh, satu dalam firman. Satu dalam